Assalamualaikum warahmatullahi Ibu, silakan duduk. Dengan saya Dr. Risa, dokter yang berjaga di klinik ini. Dengan Ibu siapa? Usianya berapa, Bu? Ya, ini keluhannya apa, Bu? Oh, ada benjolan di sebelah mana? Sudah berapa lama, Bu? Ya, baik. Jadi saya akan melakukan tindakan untuk mengeluarkan benjolan Ibu. Rasanya mungkin sakit, tetapi saya akan memberikan anestesi agar tidak terasa sakit. Apa Ibu bersedia? Baik, Bu, silakan berbaring. Yang pertama saya akan menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama ada jarum, kemudian ada benang jahit, kemudian ada handscoon, kemudian ada povidone iodine, kemudian ada klem, ada pinset chirurgis, kemudian ada gunting tumpul, kemudian ada scalpel, ada blade, dan ada spuit, dan ada obat anestesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian melakukan cuci tangan 7 langkah. Setelah itu menggunakan handscoon yang steril. Setelah itu membersihkan daerah yang akan dilakukan ekstirpasi tumor. Yang pertama menggunakan air dan sabun, dibersihkan secara sentrifugal. Setelah itu menggunakan povidone iodine. Setelah itu memasang dok berlubang atau dok steril. Setelah itu dilakukan anestesi lokal. Tadi obat anestesinya sudah disiapkan oleh asisten, kemudian diambil obat anestesi secukupnya. Kemudian dilakukan anestesi lokal atau blok infiltrasi pada daerah yang akan dilakukan ekstravasi. Dimasukkan obatnya, lalu dikeluarkan jarumnya pelan-pelan, kemudian diarahkan ke sisi yang berlawanan tanpa membuat tusukan baru. Kemudian ditunggu selama kurang lebih 5 menit untuk obat anestesinya bekerja. Kemudian dicek apakah sudah bekerja dengan menggunakan pinset. Setelah itu mengeluarkan blade. Setelah blade dikeluarkan, kemudian dipasang di scalpel. Kemudian melakukan eksisi pada kulit yang terdapat kista sesuai garis lipatan kulit, selebar 1/4 dari garis tengah kista. Mengeluarkan isi kista menggunakan gunting tumpul dan juga dengan bantuan pinset. Dengan melepaskan jaringan subkutan yang meliputi kista, dipisahkan secara perlahan dan usahakan kista tidak pecah. Setelah itu merapikan jaringan di sekitarnya atau kulit-kulit yang belum rata sampai ditemukan jaringan yang sehat. Kemudian melakukan penjahitan rongga bekas kista. Menyiapkan needle holder dan jarum dan juga benangnya terlebih dahulu. Kemudian yang pertama melakukan penjahitan secara subkutaneus.
Penjahitan dilakukan pada kedua sisi dari luka bekas kista. Kemudian melakukan penjahitan pada kulit. Setelah dari subkutan, kita menjahit kulit tetap menggunakan needle holder, tetapi karena alatnya yang kurang memadai, jadi saya menggunakan tangan karena sulit. Melepas duk steril dan membersihkan luka yang telah dijahit menggunakan povidone iodin, kemudian ditutup menggunakan sufatur, dan kemudian ditutup dengan kasa tipis, kemudian diplester. Baik Bu, tonjolannya sudah saya bersihkan, sudah saya angkat, kemudian juga sudah saya jahit. Mungkin Ibu bisa kembali lagi sekitar 1 minggu lagi untuk melepas jahitan. Semoga cepat sembuh ya Bu, karena kesembuhan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cepat sembuh.